Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat ini. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar tak semua? Baik-baik Ki? Semua ya, bukan sebagian. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama mengawali dengan membaca surah Al-Fatihah. Ya, dipimpin oleh Arya. Silakan. Oke, makasih. Oke, kenapa dalam setiap aktivitas kita harus memulai dengan membaca doa supaya itu bernilai ibadah apapun yang kita lakukan. Ya, apalagi ini menuntut ilmu itu sangat penting juga harus diawali dengan doa. Oke, pada hari ini saya akan melanjutkan materi terkait dengan metode statistika. Jadi teman-teman, sebelum saya lanjut ke pembahasan materinya, sambil mempersiapkan slide-nya untuk ditampilkan, siapa yang Ilham, silakan Ilham ditampilkan slide-nya. Saya akan menanyakan terkait dengan materi sebelumnya, ya. Materi sebelumnya terkait dengan apa yang dipelajari di pekan-pekan sebelumnya, ya. Oke, bisa diulangi apa yang Anda ketahui terkait dengan yang pertemuan pekan lalu? Baik, mengenai pertemuan pekan lalu itu mengenai statistika dasar, yang dimana statistik adalah sekumpulan data atau bilangan maupun non-bilangan yang disusun pada sebuah tabel atau diagram. Oke, yang lain, Herunisa, silakan. Saya mau semuanya harus ini ya, menyampaikan semua pendapatnya supaya saya itu bisa mengambil kesimpulan bahwa kemampuan mahasiswa seperti ini, ya. Jadi saya bisa petakan nanti. Jadi pada saat saya mau mengambil nilai itu kan bisa dilihat bagaimana di kelas, bagaimana keaktifan teman-teman di kelas. Jadi itu bisa menambah, ya. Coba yang lain, Indonesia dulu. Jadi ya silakan. Statistika itu adalah kumpulan metode yang digunakan untuk merencanakan eksperimen, mengambil data, dan kemudian menyusun, meringkas, menyajikan, menganalisa, menginterpretasikan, dan mengambil kesimpulan didasarkan pada data tersebut. Itu yang mau dipelajari hari ini. Yang sebelumnya, ya. Yang pertemuan sebelumnya yang terkait dengan apa itu statistik, apa itu statistika. Coba dulu. Alfa, silakan. Baik, kita ketelah. Yang simpel saja ya, minta tolong jangan jangan dilihat catatannya, jangan ya. Iya. Yang kemampuan Anda. Baik Pak, menurut saya statistik dan statistika itu berbeda. Yang dimana kita ketahui bersama bahwa statistika merupakan ilmunya, sedangkan statistik merupakan datanya. Alatnya. Iya Pak. Iya, makasih. Kita beri aplaus dulu semuanya. Sudah Ilham? Kau boleh tampil? Ditampilkan. Oke. Jadi seperti ini metode pembelajaran kita seterusnya. Ya. Jadi kemarin pertemuan pertama, kedua, ini akan juga bisa berlakukan sampai di pertemuan ke-15 nanti. Jadi setiap dimulai perkuliahan, saya akan menanyakan dulu terkait dengan apa yang Anda pelajari sebelumnya, apa yang Anda ketahui, supaya sinkron dengan
apa yang akan kita pelajari hari ini. Bisa dipahami ya? Nah, oke. Nah, sebelum kita lanjut, minta tolong HP-nya di apa namanya, disimpan dulu baik-baik ya. Iya, disimpan dulu HP-nya baik-baik. Nah, kalau misalkan di WA-nya tulis di situ sibuk, ya lagi belajar, lagi menuntut ilmu. Iya, jadi kita tulis saja di situ di HP kan. Jadi akan sederhana di logikanya. Serius ki belum tentu paham, apalagi kalau tidak serius. Ya itu logikanya ya. Oke. Coba teman-teman perhatikan di slide. Coba perhatikan di slide bahwa hari ini itu kita akan membahas masalah pengukuran dan penyajian data. Oke ya. Di pertemuan sebelumnya sudah mungkin bahas masalah definisi dari statistik dan definisi dari statistika. Itu kan, jadi statistika dengan statistik itu adalah dua hal yang berbeda. Ada yang membahas masalah ilmu dan ada yang membahas masalah hasil yang diperoleh atau biasa disebut dengan alatnya. Jadi sekarang kita mau bagaimana itu mengukur di dalam statistika dan bagaimana itu menyajikan data di dalam statistika. Makanya dari itu tujuan pembelajaran kita hari ini Ji, yang saya mau harapkan dari teman-teman. Yang pertama itu adalah bagaimana memahami konsep dari pengukuran data. Berarti ya, memahami konsep dari pengukuran data. Kemudian yang kedua, bagaimana teman-teman itu mengetahui skala pengukuran data. Dan yang terakhir adalah bagaimana teknik penyajian data yang efektif. Oke. Ya, silakan masuk. Silakan masuk. Ya. Silakan. Ya, silakan di situ. Nah, ini yang terlambat. Saya tanya dulu ya. Kenapa? Karena yang terlambat itu pasti memiliki kelebihan ya. Karena selalu mau terlambat. Oke. Coba jelaskan dulu kenapa Anda terlambat. Itu yang mau saya tanyakan. Kenapa Anda terlambat? Iya, coba saya tanyakan, ceritakan dulu apa halangannya. Pertama Pak, halangannya itu keterlambatan untuk bangun. Iya. Terus apa lagi? Yang kedua untuk mengisi token. Iya, apa lagi? Kemudian mengalirkan air untuk Mengalirkan air. Oke, makasih ya. Nah, gunanya ini supaya saya bisa menyampaikan ke teman-teman bahwa seperti inilah salah satu data. Ya. Jadi orang terlambat juga itu pasti ada datanya. Bukan tanpa alasan dia terlambat. Malas pun itu salah satu data ya. Jadi data itu memang sangat erat kaitannya dalam kehidupan kita. Ya, kalau misalkan bisa dikatakan bahwa itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Makanya itu penting untuk memahami data secara konsep dan bagaimana data itu kita jelaskan nanti secara efektif. Oke, bisa diperhatikan depan ya. Jadi Assalamualaikum. Coba diperhatikan videonya dulu. Betapa pentingnya statistik itu. Coba diperhatikan. Video ini kita akan membahas mengenai pentingnya statistika dalam kehidupan sehari-hari. Di era teknologi yang canggih seperti saat ini, informasi menjadi salah satu sumber yang paling penting untuk memahami keadaan yang terjadi. Tak jarang, informasi yang kita peroleh berasal dari perhitungan matematis dalam bentuk statistika. Pada video ini adalah sejumlah kegunaan statistika dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menjadi bukti bahwa bidang matematika ini sangat berpengaruh terhadap hidup masyarakat. Oke, coba perhatikan ya. Ini merupakan salah satu bukan lagi salah satu ya, karena salah banyak di atas ini. Ada satu perkiraan cuaca, digital marketing, olahraga, layanan finansial, bidang transformasi. Ini merupakan bukti bahwa statistika itu sangat penting. Nah, makanya dengan Anda memperhatikan video ini, pasti ada yang ada di pikirannya. Ya, pasti tersirat di dalam pikirannya bahwa statistika ini memang sangat penting untuk dipelajari. Ya. Oke, kita lanjut.
Jadi harapan saya ini setelah menonton video, semangat belajarnya itu semakin bertambah ya, khususnya di mata kuliah statistika ini. Itu yang saya harapkan. Kalau misalkan di proses pembelajaran ada masalah sedikit pun, silakan teman-teman itu tanyakan. Ya. Karena dua kemungkinan orang yang tidak bertanya, paham dan tidak paham. Berarti kalau Anda tidak bertanya, berarti saya harus bertanya kan, seperti itu. Kita balik. Betul. Kita sepakat ya? Iya, betul. Oke. Mana tadi videonya? Nggak muncul. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi coba lihat. wabarakatuh. Semoga semuanya sehat, tetap semangat. Seperti yang kita lihat pada judul video ini, kita akan membahas mengenai pentingnya statistika dalam kehidupan sehari-hari. Di era teknologi yang canggih seperti saat ini, informasi menjadi salah satu sumber yang paling penting untuk memahami keadaan yang terjadi. Tak jarang, informasi yang kita peroleh berasal dari perhitungan matematis dalam bentuk statistika. Pada video ini adalah sejumlah kegunaan statistika dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menjadi bukti bahwa bidang matematika ini sangat berpengaruh terhadap hidup masyarakat. Bidang pemerintahan. Pemerintah menggunakan statistika untuk memperhitungkan beragam hal, mulai dari kesehatan, populasi, edukasi, dan sebagainya. Statistika memungkinkan pemerintah untuk menentukan langkah terbaik dalam mengambil keputusan berdasarkan data. Perkiraan cuaca. Pentingnya statistika dalam kehidupan Nah, ini penting sehari-hari juga juga di perkiraan cuaca ya. proses Nah, perkiraan ini kan cuaca. musim-musimnya hujan. Data mengenai perkiraan Jadi kalau cuaca misalkan dibuat sebelum ke berdasarkan kampus, fungsi ya berarti kan statistik. itu memang mantel tak kalau motor, kan kalau mobil dosa pakai mantel. Ya Dengan seperti itu ya. kondisi cuaca saat ini, Kalau Grab, sehingga mobil, dapat nggak usah pakai mantel. diperkirakan cuaca apa yang akan terjadi dalam waktu dekat. Dalam bidang digital marketing, statistik terapan dapat menjadi penggerak utama dalam mengubah pendekatan marketing. Keberadaan big data menjadi kunci dalam menggali setiap informasi mengenai kebiasaan dan kesukaan pelanggan. Hal ini dapat digunakan sebagai Oke. Jadi itu merupakan bentuk-bentuk penggunaan statistika. Mengapa statistika itu penting? Ya. Itu yang harus teman-teman ketahui. Saking pentingnya statistika digunakan di dalam pemerintahan. Ya. Karena pemerintah itu tidak bisa mengeluarkan sebuah kebijakan kalau misalkan tidak melalui data statistik namanya. Itu penting. Oke, perkiraan cuaca coba perhatikan. Di BMKG itu kan tidak mungkin bisa melihat bahwa sebentar itu hujan kalau misalkan tidak memperhatikan data. Ya, kemudian digital marketing bidang olahraga ini kebanyakan laki-laki senang ya. Pada saat ada pertandingan timnas dengan Bahrain ya, timnas Indonesia dengan Bahrain, kan kasihan kita. Ya. Iya, pada menit ke-96 itu kita masih menang. 97 ya. Saya masih ingat, siapa masih ingat? Itu kan statistiknya kita di atas ya, skor 2-1. Coba ya kan kalau misalkan skor 2-1 di menit ya di menit berapa? 97. Ya, 97 lewat sekian ya. Ya, lewat sekian. Tapi pada saat menit ke-99, wah ini bahaya. Langsung jadi 2 sama misalkan seperti itu. Ya. Nah, tapi secara statistik itu bisa juga bahwa kita itu sudah menang. Karena di atas permainan kita sudah di atas cuma penerimaan kartu itu banyak Bahrain kan seperti itu. Itu juga dibahas di dalam statistika itu. Ya. Dia menggunakan statistika untuk melihat berapa banyak apakah akurasinya tinggi kah atau penguasaan bola, ya berapa kali corner, ya berapa kali bola mati kan seterusnya. Nah, kemudian layanan finansial, apalagi di bidang transportasi. Nah, selain dari kegunaan statistik yang sudah disampaikan di slide, teman-teman itu ada tugas ya. Ada tugas dan teman-teman itu harus berkelompok. Ya, paling tidak kelompoknya yang di barisannya saja. Kali ini satu kelompok,
Ini 2, 3, belakang juga 4, 5, 6, 7. Silakan saling berhadapan. Ya. Anda harus membuat contoh yang lain atau menemukan contoh yang lain terkait dengan kegunaan statistika selain yang ada tadi. Ya. Oke, silakan. Saya beri waktu 1 menit atau 2 menit. Kegunaannya itu kan sering ditemukan sebenarnya, sering. Cuma kita tidak terlalu perhatikan. Dan kita tidak tahu namanya. Oh, ternyata ini kegunaan statistik. Salah satunya seperti ini. Pada saat kita buat T. Ya, pada saat kita buat T. Kalau misalkan 10 tamunya kita, ya, tidak mungkin juga 10 itu diseduh ya. Ya, pasti kan kita mau melakukan uji coba dulu satu gelasnya itu ya. Pernah bikin teh ya? Pernah. Atau begini, yang perempuan masak ikan. Pada saat kita masak ikan, pasti kan kita coba ya. Ada namanya sampel yang kita harus tahu, yang kita gunakan. Pasti kita coba, kita ambil sedikit, kemudian kita cicipi. Tidak mungkin dicicipi semua ya. Nah, itu juga manfaat statistika, kegunaannya, penerapannya ya. Seperti itu. Nah, makanya itu teman-teman harus bisa menyampaikan apa kegunaan statistika selain dari yang ada di slide tadi. Oke, siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Silakan berdiri saja. Ini yang terlambat tadi. Anda. Iya, silakan. Pokoknya yang terlambat itu harus menyampaikan tugasnya. Silakan. Berdiri supaya dengar. Statistika di dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Iya, silakan. Contohnya salah satunya itu di bidang kesehatan, yaitu seberapa efektifnya penggunaan vaksin. Wah, ini vaksinnya. Oke, coba yang di sini, yang lain kamu. Iya. Kenapa metode pembelajaran? Pengajar bisa menilai muridnya dari hasil. Oh, pengajar bisa menilai muridnya dari hasil tugasnya. Coba yang Ilham, silakan. Saya Pak, karena saya sering belanja, saya biasa banyak belajarnya. Menggunakan statistikanya Pak. Bagaimana caranya Anda menggunakan statistik pada saat belanja? Jadi saya mencari rata-rata harga belanjaan seperti biasa. Terus saya bisa menawar begitu Pak. Dengan harga begini juga ya. Tidak mungkin juga kita menawar di Alfa, di Indo, di pasar-pasar Pak. Oh, di pasar. Iya, terik Pak. Oh, seperti itu. Oke, makasih. Kita kasih tepuk tangan dulu semuanya ya. Oke. Jadi, apa yang disampaikan oleh teman-temannya itu adalah salah satu bentuk penerapan dari metode statistika ya. Dari statistika yang kita gunakan sehari-hari itu ternyata ada manfaatnya. Oke. Kita lanjut. Nah, selain itu di dalam Al-Quran juga sudah dituliskan bahwa ayat dalam Al-Quran yang berkaitan dengan konsep-konsep statistik, pengamatan dan penelitian, terutama yang mendorong umat Islam untuk mengamati, merenungkan dan mengumpulkan informasi dengan teliti. Coba diperhatikan yang pertama dalam surah Al-Baqarah ayat surah kedua ayat 219. Teman-teman nanti itu bisa lihat kalau sampai di rumahnya, karena kalau dibaca semua ini kita selesai jamnya belum bisa selesai Ya, jadi paling tidak teman-teman ini bisa menulisnya ya, bahwa di dalam surah Al-Baqarah itu mengandung pesan tentang perbandingan atau aspek kuantitatif. Ya, di dalam statistika itu kita kenal dengan aspek kuantitatif dan kualitatif. Nah, makanya di dalam surah Al-Baqarah dalam konteks kebaikan dan keburukan dari minuman keras dan judi. Oke, yang kedua dari surah Al-Baqarah juga ayat 282. Ini penting. Kenapa? Karena ayat ini tentang pencatatan transaksi seperti yang disampaikan tadi Ilham. Ya, pencatatan transaksi yang berhubungan dengan pengumpulan dan penyimpanan data. Jadi makanya awalnya saya berpikir bahwa ini statistika dalam Al-Quran ada enggak yang di ini? Ternyata ada.
Makanya ini memotivasi kita bagaimana itu belajar statistika. Ya. Nah, kemudian ada juga yang di surah lain, di surah Yunus, surah ke-10 ayat 101, ayat ini mengajak untuk memperhatikan tanda-tanda Allah di alam semesta sebagai bentuk pengamatan. Ya, coba diperhatikan. Jadi kita itu disuruh mengajak kita itu diajak untuk memperhatikan tanda-tanda ya di alam semesta. Makanya dalam statistik itu yang dikatakan dengan pengamatan. Oke ya? Nah, mengamati tanda-tanda atau fenomena alam merupakan langkah awal dalam metode penelitian. Coba diperhatikan, langkah awal dalam metode penelitian mirip dengan pengumpulan data dan analisis di dalam statistika. Ini bukan saya yang bilang ya, tetapi di dalam Al-Quran ada tertulis seperti itu. Nah, kemudian yang keempat adalah dalam surah Al-Ankabut. Ayat ini mendorong umat manusia untuk melakukan observasi dan riset terhadap dunia ciptaan Allah. Jadi perhatikan ya. Jadi kalau misalkan di ayat ini melakukan manusia itu didorong untuk melakukan observasi dan riset, berarti ini juga ayat ini mengajak untuk mengamati dan mempelajari pola-pola dalam ciptaannya yang merupakan langkah awal dalam metode ilmiah dan pengumpulan data dalam statistik. Jadi bukan hanya ini, banyak yang lain yang berhubungan dengan statistika. Makanya itu statistika itu tidak boleh dipandang setengah mata. Bukan lagi satu mata ya, setengah mata. Seperti itu. Tidak boleh juga dipandang bahwa seperti statistika, bukan ilmu berapa, tidak. Karena kita lihat ini di dalam Al-Quran juga dituliskan betapa pentingnya itu harus mempelajari memang statistik. Oke? Nah, ini materi kita, pengantar tentang pengukuran data. Perlu ketahui teman-teman ketahui bahwa pengukuran data itu mengacu pada bagaimana cara mengumpulkan dan mengelompokkan data sesuai dengan jenisnya. Nah, tetapi hampir semuanya teman tadi ada nih pemahaman sebelumnya yang disampaikan pekan lalu bahwa skala pengukuran yang digunakan akan mempengaruhi cara pengolahan dan penyajian data di dalam analisis statistik. Jadi perhatikan ya. Jadi data itu tergantung bagaimana ukurannya, bagaimana cara mengukurnya, dan bagaimana alat ukur yang digunakan. Itu data. Dan seperti itu. Nah, makanya juga kalau misalkan tergantung itu semua, pasti akan berhubungan dengan bagaimana nanti skala pengukurannya. Apakah nominal kah? Ya, yang ini yang saya maksud. Ordinal, interval, ataupun rasio. Coba diperhatikan depan, jangan saja lihat di depan. Ya. Skala nominal, coba diperhatikan. Data kategori tanpa urutan. Contohnya jenis kelamin. Ya, jenis kelamin kan yang diakukan ada 2 Ji. Iya. Ya, laki-laki dan perempuan, tidak 3. Tidak 1 dan seterusnya, 2 ya. Jenis kelamin dan warna. Kemudian skala ordinal. Data dengan urutan tanpa jarak tetap. Misalkan tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, apalagi? Tingkat kegagahan, ada enggak? Enggak ada ya. Karena gagah, cantik itu enggak bisa diukur. Ya. Bisa diukur kalau misalkan ada kriteria tertentu. Betul. Ya. Jadi gagah, cantik itu tergantung siapa yang memandang ya. Di satu sisi kita menganggap dia cantik tapi orang lain mengatakan dia jelek. Ya kan seperti itu. Di satu orang ini menganggap bahwa dia gagah tetapi orang yang satunya mengatakan oh dia tidak gagah, kan seperti itu. Tergantung. Ya. Nah, kemudian skala interval, coba diperhatikan data dengan jarak tetap tanpa nol absolut. Misalkan suhu di dalam suhu Celsius yang ini. Coba perhatikan ini. Tidak bisa nol. Tidak bisa ya? Nah, skala rasio, data dengan jarak tetap dan nol absolut. Misalkan berat, berapa berat kita? Berat badannya? 50. Enggak pas 50 tak? Yuk. 51 berapa? Anda sudah ukur?
Iya, harus jelas ya. Di dalam statistika itu kita butuh kejelasan. Ya, kita tidak boleh karena kenapa? Di statistika itu kita akan memprediksi sesuatu yang tidak mungkin. Jangan seperti itu. Sama itu tidak mungkin kan belum terjadi, bisa makin prediksi memang. Kita berat badan tak? Iya. Gan. Ya. 63. Coba adik Wira berapa berat badan tak? 74. Ya. 74. 74. Kenapa tidak ada yang koma-komanya? Kebetulan timbangannya benar. Oh, tidak ada timbangannya. Coba Kakak Kasman. Ya Kasman silakan. Berat badan terakhir 73, Pak. 73. Jadi dipaksakan gitu 73 bukan 83. Oke, enggak apa-apa. Nah, itu kan merupakan skala rasio ya. Dan not data dengan jarak tetap. Seperti itu. Berat, tinggi badan dan seterusnya. Jangan dibahas tinggi badan karena takutnya nanti iya, yang pendek juga ini. Oke, ini adalah contoh. Ya. Bisa enggak Anda menjelaskan itu? Anda menyampaikan lagi. Coba. Selain misalnya skala nominal selain yang ada di depan. Bisa enggak? Satu menit. Apa lagi? Selain jenis kelamin dan warna apa lagi? Kewarganegaraan. Ya, kewarganegaraan. Oke. Apa lagi? Agama. Apa lagi? Suku. Apa lagi? Berarti kalau seperti ini mahasiswanya pintar-pintar, tidak usah dilanjut ini pakai kelas pekan depan. Langsung semakin saja final. Tidak seperti itu. Iya. Setiap yang ditanyakan pasti nggak tahu Ki. Iya. Memang mengulang Ki. Mengulang. Oh pantas ya. Ya kelas mengulang paling. Oke, jadi ini ada warna kepuasan pengguna ordinal, baik, buruk, cukup, sangat baik, interval, suara, kemudian rasio berat barang. Nah, oke. Ini yang paling penting. Karena ini yang akan menentukan nanti pada saat kita mengumpulkan data. Bagaimana teknik di dalam pengumpulan data. Tadi di awal ada yang terlambat. Ya. Asdar Wirawan terlambat. Pasti saya tanya, kenapa Anda terlambat? Kan pasti ada sesuatu yang terjadi. Nah, kalau misalkan seperti itu kan seolah-olah saya melakukan observasi ke dia. Ya, pengamatan secara langsung dengan melihat perilaku. Ya kan? Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada wawancara ini. Mendapatkan data melalui percakapan langsung. Jadi kan juga bisa juga dikatakan seperti itu. Iya, wawancara. Kan pasti saya tanya kan tadi. Iya, mengumpulkan informasi. Iya. Pasti saya tanya, kenapa kita lambat kan wawancara? Betul. Nah, kemudian kuesioner. Nah, ini kuesioner. Biasa ini dikasih yang di pinggir jalan biasa kan? Ada yang bagi-bagi kuesioner, isi Ki Pak, atau ada datangi Ki. Kan begitu ya? Iya. Baik. Bagus kamera. Oke, eksperimen. Melakukan uji coba langsung untuk mengumpulkan data. Nah, ini mulai pekerjaannya orang ini, orang kimia dengan biologi. Kan begitu eksperimen. Yes. Melakukan itu yang di gelas-gelas, larutan-larutan di ini. Ya, Kemudian dilihat berapa suhunya, berapa kadarnya dan seterusnya. Tetapi kita itu tidak melakukan itu karena cukup saja datanya kita dapatkan nanti, hasilnya malah langsung kita dapatkan. Oke ya? Dan teknik pengumpulan seperti ini pasti Anda sudah lakukan. Misalkan wawancara, coba perhatikan wawancara. Anda ini sering melakukan wawancara, khususnya misalkan kepada pasangannya dan pacarnya kalau ada. Pasti kan Anda wawancarai. Pasti enggak? Yes. Pasti kalau misalkan ada salah tingkah, pasti diwawancarai. Nah, secara tidak langsung Anda itu sudah mengaplikasikan teknik di dalam pengumpulan data statistik. Ya, pasti semuanya sudah kan? Kalau memang ada di pacarnya.
kecuali yang tidak laku-laku. Nah, itu bisa dipertanyakan. Alhamdulillah. Iya, terlalu menganggap perfect padahal dia tidak tahu diri. Kayak seperti itu. Iya. Selalu levelnya mau tinggi tetapi dia rendah, misalkan ya levelnya. Paling tidak itu cari mekilah yang setara. Ya. Iya, perhatikan juga di Rita. Wajar enggak? Selevel enggak? Kan seperti itu ya. Ya betul. Iya. Oke. Nah, setelah data tadi itu terkumpul, data itu kita sajikan dalam bentuk tabel. Ya kan seperti itu ya. Nah, ini apa namanya? Ada tugas untuk pekan depan ya. Hari ini juga tidak mungkin karena waktu tidak memungkinkan. Tugas itu saya suruh mencari data, ya terserah Anda memilih dari salah satu dari 4 ini. Mana ini? Anda memilih salah satu dari 4 ini, ya coba perhatikan keterangannya. Anda memilih tekniknya salah satu dari 4 ini, kemudian data itu Anda apa namanya? Masukkan di dalam Excel, input, ya input, kemudian tugasnya lagi selanjutnya ini jadi akan continue ini tugasnya. Jadi datanya dulu Anda akan kumpulkan. Perhatikan di sini ya, stop di situ. Data dikumpulkan, ya dengan menggunakan ini, ya bisa observasi, wawancara, kuesioner, kemudian data, kemudian setelah itu datanya diinput. Ya, kemudian setelah itu datanya disajikan, ya, jadi sebetulnya ini, ya, sajikan datanya dalam bentuk, sebentar, yang mau dijelaskan, ya, supaya langsung dipahami, ya, tugasnya itu bisa dikumpulkan sebentar malam, tapi bisa memang dikerjakan hari ini, tapi dikumpulkan di sebentar malam. Masukkan saja nanti di aplikasi Join Lentera ya. Ya, Lentera. Ada kita semua? Ada. Iya, Lentera. Pernah jadi buka? Bilang ada. Pernah. Kemudian terkait buku bacaan selain yang saya gunakan ini ada juga di Lentera. Ya. Ini kalau ini dibaca terlalu tebal. Ya, jadi ada modul ajarnya itu di Lentera ada dalam situ. Nanti komunikasi saja sama Ilham. Ya, terkait dengan linknya kan? Ya, ada di situ. Lengkap itu dalam. Jadi teman-teman bisa lengkapi. Karena kalau misalkan kita langsung ini terus, waktu itu tidak selesai. Ya. Nah, hampir jam berapa? Oke? Paham tidak? Iya, jangan cuma iya saja terus. Iya. Jadi ingat tugasnya itu sampai jam berapa tadi malam? Sebentar malam 23:59. Wajib terkumpul tanpa terkecuali. Ya. Tidak apa-apa nyontek tugasnya, yang penting berbeda-beda. Paham? Silakan Anda kerjasama, Anda nyontek terserah, yang penting berbeda-beda. Ya. Karena nanti akan sesuai dengan urutan absennya. Sebentar saya absen ya. Ini berbeda. Kalau misalkan kita absen di awal, sebentar saya absen di akhir. Karena jangan sampai belum selesai perkuliahan ada yang keluar kan seperti itu. Nah, data itu kita akan sajikan dalam bentuk tabel seperti ini. Pernah jadi data dalam bentuk tabel? Pernah. Kita percepat saja Nah, kita sajikan juga dalam bentuk seperti ini. Nah, apa gunanya diagram batang ini adalah untuk menunjukkan perbandingan kategori. Oke? Iya. Misalkan hasil survei kepuasan cabang restoran atau jumlah kendaraan yang terjual per bulan di showroom-showroom, ya, bisa kita lihat dengan menggunakan seperti ini. Karena kalau misalkan dalam bentuk data tanpa ditampilkan dalam bentuk seperti ini tadi, seperti ini, masyarakat itu tidak paham. Kalau data saja, mau di apa? Ya, memanglah kalau misalkan kita orang statistik, kita orang matematika, itu kita bisa pahami. Nah, tetapi yang perlu kita ketahui ini
di masyarakat kasihan tidak paham Ki. Makanya itu tugasnya kita untuk belajar dan untuk memahamkan masyarakat ke depan. Ya. Paling tidak untuk diri sendiri dulu atau untuk paling tidak untuk keluarga terkecil tak. Ya. Nah, kemudian ini diagram lingkaran. Nah, ini kan menuju pemilu pilkada 2024 ya tanggal 27. Iya. Pasti nanti Anda akan melihat seperti ini di layar-layar televisi. Betul Pak. Ya. Pasti. Berapa 01, berapa 02, berapa 03, berapa 04, berapa 00. Ya kan seperti itu. Berapa persentasenya? Paling banyak Ya. itu. Nah, pemilu saja menggunakan statistik, apalah kita artinya ya. Pasti kita juga menggunakan. Khususnya nanti pada saat mau selesai, pasti gunakan di statistik, tidak mungkin tidak. Ya, makanya itu penting itu statistik dipelajari. Ya. Mau kemana? Ujian komprehensif saja, nah ada ujian komprehensif statistik. Betul. Ya seperti itu. Nah, apa yang diujikan di dalam berarti dasar-dasar yang berkaitan dengan statistik. Kalau misalkan Anda tidak paham, itu berat, susah. Berat. Ya. Oke, ini diagram garis. Coba diperhatikan. Ini biasa ada di saham-saham dan seterusnya. Melihat trennya. Ini ada mata kuliahnya di time series. Kita akan belajar seperti ini. Ya, kebetulan saya besok yang mau masuk untuk kelas time series. Insya Allah besok di jam 1 ya. Iya jam 1 13.00 di lab apa tadi? Lab C. Ya lab C. Ya kita akan bertemu di kelas time series. Saya akan menyimpulkan mulai dari awal sampai pertemuan ke-9 atau ke-8. Seperti itu. Saya mau melihat seberapa besar pengetahuan Anda terkait dengan apa yang sudah disampaikan dari pertemuan pertama sampai ke pertemuan ke-8 itu. Oke, ini Instagram penyajian data data geografis dengan peta atau grafik. Coba diperhatikan. Ini kalau misalkan tugas akhirnya mengambil spasial, pasti berhubungan dengan ini. Sudah pasti ya. Ada Ilham. Seperti itu. Nah ini kemudian box plot. Oke. Nanti saya kirimkan ini apa namanya? PPT-nya. Iya, Pak. Perhatikan misalnya jangan menulis, perhatikan nih. Ya pasti saya akan berikan. Canggih sekarang. Ya, bisa mikirin-kirin. Ya, bisa dikirim Betul. dari WA ke WA kan seperti itu. Nah ini tips penyajian data yang efektif. Yang pertama itu pilih grafik sesuai dengan jenis data. Yang tadi gunakan warna untuk memudahkan interpretasi dan pastikan grafik jelas dan tidak terlalu penuh. Nah ini kesimpulan. Karena kita berada di akhir, saya akan menyimpulkan. Ya. Pengukuran data dan penyajian data yang tepat sangat penting untuk memahami dan menyampaikan informasi dengan efektif di dalam analisis statistik. Siapa lagi yang bisa memberikan kesimpulan yang lain? Oke. Saya akan tambah nilainya. Coba. Ilham, silakan Ilham. Apa yang bisa Anda simpulkan mulai dari awal tadi sampai kita berada di akhir? Jadi dari apa yang saya pelajari hari ini, saya bisa berdiri supaya kelihatan. Nah. Kelihatan gagahnya, kita misalkan seperti itu. Betul, Pak. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari pertemuan hari ini, saya belajar betapa pentingnya statistika ternyata dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga belajar tentang skala pengukuran, ternyata ada nominal, ada ordinal, ada rasio dan interval gitu, Pak. Oke, makasih. Coba, masa dikala di kubu sebelah? Satu orang dulu. Indonesia, silakan berdiri. Pokoknya saya tunjuk langsung berdiri, kan seperti itu. Sampaikan saja apa yang tersimpan ya, apa yang tersave. Jangan mencari yang tidak ada di Jakarta. Kan seperti itu. Yang saya ketahui pada pembelajaran kali ini yaitu kegunaan statistika. Ternyata kegunaan statistika itu sangat luas, yaitu
bergerak di bidang industri, olahraga, bidang kesehatan, bisa meramalkan cuaca dan lain-lain. Oke, makasih. Coba Alfa yang terakhir, silakan. Mau tahu lolos. Baik, Silakan. yang saya dapatkan tentang hari ini terkait dengan statistika bahwa tanpa kita sadari hal-hal keseharian yang kita lakukan itu ternyata berkaitan dengan statistika. Salah satu contohnya tadi yang Bapak katakan tentang pembuatan teh, menggunakan sampel itu merupakan salah satu dari statistika, Iya, itu penggunaan sampel. Salah satu seperti itu. Oke, makasih ya. Kita kasih aplaus dulu untuk semuanya. Oke, jadi saya menganggap kelas ini berakhir dan saya sampaikan ulang lagi bahwa untuk tugas mandiri dan tugas kelompoknya silakan dicek di Lentera ya. Dan ada juga jurnal yang berkaitan dengan jurnal yang berkaitan dengan mata kuliah kita hari ini, khususnya materinya ada di jurnal base ya, yang di ekonomi. Ini alamatnya bisa Anda lihat di situ, jurnal base yang ditulis oleh saya sendiri ya, di tahun 2024 ya, volume 1. Nah, kemudian ada juga di jurnal MSA ya, di jurusan matematika ada itu di situ, ada beberapa. Kemudian ada buku yang ditulis oleh dosennya kita, siapa namanya, Pak Ihsan Nawawi ya, ada dosennya itu. Itu menulis ini, itu bisa kita juga gunakan sebagai referensi di sini ya. Selain referensi yang utama tadi, ada juga bahan ajar. Silakan menggunakan banyak referensi, lebih banyak lebih baik, kan seperti itu. Oke ya. Harapan saya adalah teman-teman itu bisa belajar mandiri tanpa harus disuapi seperti anak SMP, SMA, anak SD, apalagi anak TK itu seperti itu. Kita harus belajar menjadi diri sendiri, jangan menjadi orang lain. Karena bahaya kalau menjadi orang lain. Ya kan seperti itu. Kalau misalkan kita kuliah, terkadang kita semangat dan terkadang kita juga tidak semangat. Ya, baru saya sampaikan bahwa kalau misalkan kita tidak dalam keadaan tidak semangat, ingat orang tua tak betapa luar biasanya orang tua kita. Dia tidak membeli sesuatu demi kita ya, dia kuliahkan kita, kan seperti itu. Dia rela tidak membeli baju baru demi kita. Nah, makanya itu kita harus selalu menelpon. Jangan kita ini telepon seperti itu. Jangan cuma menelpon pada saat kita butuh sesuatu. Jangan. Rajin-rajin kita telepon. Ini sangat penting karena selalu saya sampaikan di akhir memang. Karena terkadang kita manusia itu selalu lupa dengan keadaan. Dan yang paling terakhir adalah saya selalu ingatkan, jangan pernah melewati waktu-waktu sholat. Perbaiki hubungan tak dengan sesama, apalagi hubungan tak dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, karena tidak ada artinya kita memiliki pengetahuan tanpa itu kita miliki semuanya. Ya, nah seperti itu. Makanya itu saya tuliskan di sini hadis tentang kewajiban menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ini saya teringat ketika ada saya analisa, ada sekitar 15 hadis yang dia hafal. Artinya saya malu sama dia karena dia sudah menghafal, sementara saya ya begini. Saya kutip ini dari ucapannya, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Ini loh dipelajari di TK. Apalagi kalau kita ini di bangku kuliah. Coba bayangkan ya. Makanya jangan pernah malu belajar kepada siapapun. Anak TK sekalipun seperti itu. Ya, mau junior tak atau senior tak atau siapapun yang kita ketemui. Ya, silahkan kita belajar dari situ semua. Oke? Saya kira cukup. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini, dan insya Allah pekan depan itu kita akan melangkah ke materi. Kita nanti akan praktek ya. Apa yang kita
sampaikan hari ini kita praktikkan dengan tugas yang tadi. Jadi tugasnya tadi ada datanya nih. Jadi pekan depan itu kita praktikkan di sini. Dan saya harap teman-teman tidak ada lagi yang terlambat seperti tadi di. Iya. Karena kalau misalkan terlambat itu indikatornya kalau misalkan saya duluan masuk, Anda di belakangan ya. Kalau misalkan saya terlambat itu bisa bisa jadi asisten. Yang seperti itu ya. Ya tidak juga. Ya, insya Allah saya tetap masuk. Saya akan sampai kabari kalau misalkan saya tidak sempat. Oke, saya kira cukup. Semoga bermanfaat untuk hari ini. Berharap apa yang kita pelajari hari ini itu mendapat ridho ya. Ya, mendapat berkah untuk kita semua. Dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang sangat penting untuk diri kita. Bukan cuma kita, untuk orang lain, keluarga khususnya seperti itu. Apalagi diri sendiri. Dengan membaca, kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Sekian, sebelum saya tutup saya mau absen dulu seperti yang saya sampaikan tadi. Kasman, Dir, Ilham, Hadir Pak. Arya, Herunisa, Hadir Pak. Mas Darwirawan, Hadir Pak. Yulita, ada ya? Banyak-banyak tidak hadir ini ya. Siti Nur Aziza, siapa lagi? Yusriani tidak ada. Oke, Tabe ini temannya yang tidak hadir disampaikan atau misalkan dikasih juga catatan apa yang di ini ya, yang kita dapatkan hari ini. Dan sampaikan juga itu yang ada di linknya. Oke, saya kira cukup. Sampai ketemu pekan depan. Yang terakhir, jangan lupa bahagia. Ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.